Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini pertama dan utama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan dan diizinkan hari ini untuk mempresentasikan hasil dari laporan akhir orientasi P3K pengenalan nilai dan etika bagi P3K Kabupaten Malang. Adapun bahan dari presentasi saya, jadi saya bagikan, tapi ini untuk catatan Bapak Ibu terlebih dahulu. Langsung saja ya, karena waktu yang diberikan memang 15 menit, 10 menit untuk paparan dan nanti 5 menit rekan-rekan sejawat dan ibu mentor untuk bisa memberikan masukan hasil dari laporan saya. Selamat datang dan terima kasih kepada Bu Dwi Sayanti SPD selaku Kepala SMP Negeri 4 Belik sebagai mentor dan sekaligus titik lokasi untuk kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Supati. Saya berdinas di unit kerja SMP Negeri Gunung Jaya 1 Atap. Berikut laporan orientasi P3K saya. Karena ketentuannya memang dari bab 1 dan bab 3 untuk tidak dipresentasikan, kita fokusnya di bab 4, yaitu tentang rencana kerja P3K dari masa kontrak kita, yaitu 5 tahun. Adapun rencana kerja tahunan di sini tentu kita sebagai ASN ikut mensukseskan visi misi dari Kabupaten Pemalang, yaitu mewujudkan Kabupaten Pemalang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak, bersama rakyat dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada kredibilitas masyarakat, meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Core value berakhlak dan employer branding, ASN bangga melayani bangsa serta Renstra atau rencana strategi dari SMP Negeri Gunung Jaya 1 Atap. Sebagai P3K tupoksi saya di mana hari pertama guru ilmu pengetahuan sosial, jadi rencana kerja saya di sini masa kontrak 2022 sampai dengan 2027, yaitu terwujudnya sekolah berkualitas, berbudi dan mandiri, karena SMP Negeri Gunung Jaya 1 Atap itu memang dengan kondisi khusus, dengan sarana dan prasarana khusus. Untuk itu di sini saya menggarisbawahi untuk mandiri, berbudi dan mandiri. Adapun rencana hasil kerja pimpinan atau kepala dinas unit kerja mandiri, yaitu terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan guru. Di perjanjian kerja yang sudah kita tanda tangani di BKD, di sana tertuang semuanya apa itu tupoksi kita
dari masing-masing sebagai guru hari pertama. Selanjutnya pada tahun pertama, kontrak tahun pertama, di mana saya kegiatan untuk siswa mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Ini untuk kegiatannya, tahapannya yaitu melakukan pemetaan kemampuan awal peserta didik atau tes diagnostik. Selanjutnya outputnya atau hasil dari kegiatan tahap itu dimaksudkan supaya bisa memetakan kemampuan awal atau potensi peserta didik. Penerapan nilai-nilai perangkatnya yaitu berorientasi pelayanan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal dan menggali potensi yang dimiliki. Selanjutnya juga menerapkan diferensiasi pembelajaran. Seperti kita ketahui bersama, diferensiasi pembelajaran itu berarti kita mengerti minat peserta didik itu sendiri dan juga profil dari peserta didik. Kita mendapatkan profil peserta didik bisa dari wawancara, observasi dan lain sebagainya. Di sini dimaksudkan supaya pembelajaran dengan diferensiasi itu berpihak pada peserta didik, karena kita tepat bagaimana peserta didik yang minat seperti ini kita dampingi, kita layani sebagaimana mestinya. Di sini akan tercapai untuk outputnya itu menggali potensi yang dimiliki. Selanjutnya menerapkan profil belajar Pancasila dalam pembelajaran. Terus menanamkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila pada peserta didik. Komponennya melaksanakan tugas pembelajaran yang berkualitas, memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah untuk pembelajaran. Nah, ini potensi di SMP Negeri Gunung Jasa Barat itu antara lain karena bersinggungan langsung dengan alam, mungkin kita bisa langsung membawa siswa ke alam untuk belajar di luar kelas, seperti itu. Seperti yang saya lakukan, kemungkinan kemarin ada pokok materi tentang sensus. Nah, anak saya ada juga ke sekitar penduduk dan mengenali tentang tata ruang persebaran dari sumber daya alamnya. Akuntabel menggunakan aset dan potensi yang dimiliki sekolah. Ya. Jadi satrasnya karena SMP Negeri Gunung Jasa Barat itu khusus, kami juga menyesuaikan. Masuk ke judul dari orientasi saya yaitu media Canva. Di sini anak membuat poster Canva dalam pembelajaran IPS. Yang pertama mendownload aplikasi Canva di Android. Saya bagikan akun belajar ID untuk diaktifkan dan untuk login di Canva supaya terupdate Canva for Education, yaitu Canva secara premium yang tidak ada batasannya. Setelah terinstal Canva-nya di siswa mempunyai akunnya sendiri. Ini untuk berorientasi pelayanan dari P3K untuk memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya berkomitmen untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor serta guru mata pelajaran IPS lainnya mengenai pembelajaran melalui media Canva. Di sini nanti setelah disetujui dari mentor, kita kolaboratif memberikan kesempatan kepada peserta didik berpendapat dalam memecahkan sebuah permasalahan. Selanjutnya bekerjasama dengan tim IT atau guru informatika untuk memanfaatkan media aplikasi Canva ini untuk terciptanya pembelajaran dengan Canva. Yang outputnya nanti adaptif, peserta didik akan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, di mana teknologi tidak bisa kita hindari lagi.
Selanjutnya merealisasikan media kampanye ini di berbagai pokok materi IPS. Siswa diberi tugas untuk membuat poster materi kegiatan ekonomi pada aplikasi Canva. Selanjutnya melakukan tahapan evaluasi. Selanjutnya kita tentu untuk refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Di sini pelaksanaan evaluasi dengan mengumpulkan hasil poster peserta didik. Saya kira itu Bapak Ibu mentor dan teman-teman sejawat, mohon masukan sekiranya ada yang kekurangan dan mohon masukan yang membangun untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Langsung aja 5 menit ya. Tanggapan aja dari peserta lain. Mohon Bapak Ibu untuk tanggapan. Sambil berpikir, saya bertanya. Yang Anda paparkan dari 10 menit dari sekian materi hanya satu yang mampu Anda sampaikan. Saya bertanya aja. Action nyata. Karena ini yang ditulis teori semua. Ya. Action nyata dari apa yang akan Anda lakukan dan nomor 1. Kegiatan nomor 1 dengan 4 cara yang Anda lakukan yang telah Anda siapkan terkait dengan rencana kerja tahunan teratas tadi yang Anda sampaikan. Action nyata kemarin dari siswa sudah login di aplikasi, sudah mendownload dan login di aplikasi Canva dengan akun belajar IT. Nomor 1, kegiatannya mencari tahu kesulitan belajar. Tahap kegiatannya melakukan pemetaan kemampuan awal peserta didik. Sudah dilakukan atau belum? Sudah, Bu. Tes diagnostik. Kita melakukan dengan observasi dan wawancara ditemukan 2 anak dengan bentuk Kenapa tulisannya tes diagnostik? untuk mendiagnosis anak. Katanya sudah dilaksanakan. Ya yang ditulis sudah dilaksanakan saja. Oh ya, untuk masukan Bu, nanti kita. Bagaimana cara Anda menyatakan hasil yang sudah Anda lakukan? Peserta didiknya berapa yang Anda lakukan? Peserta didik untuk kelas 9 32, untuk kelas 8 27, kelas 7-nya itu 36. Satu lebih ya? Yes. Bagaimana cara Anda mengatakan? Diajar semua atau belajar? Ya Bu, kebetulan karena saya sudah diberi tambahan tugas mapel informatika, jadi bersinggungan IPS dan informatika lebih luas. Saya bertanya bagaimana Anda mengatakan? Bagaimana Anda mengatakan? Memetakan Kemampuan awal yang Anda dapat. Cara yang sudah. Kalau usah berpikir kamu sudah dilaksanakan, berikan aja. Ya. Jadi setelah kami mendapatkan lewat observasi dan wawancara, didapat 2 anak yang perlu pendampingan khusus, kami layani khusus. Anak tersebut kami tempatkan duduk di depan Bu, supaya terpantau lebih baik dari saya, dari guru. Jadi berapa sampelnya? Dari 100 lebih berapa? Kebetulan yang kelas 8 dan 9 tidak ada yang bermasalah, yang ada kelas 7. Yakin tidak ada yang bermasalah? Insya Allah kalau untuk keterlambatan belajar saya kategorikan belum menuju ke Itu saya dapat anak ya. Ada 4 orang yang sering. Ya,
Untuk kelamatan belajar paling belum masuk ke tahap yang lebih serius atau slow learning yang lebih serius, tetapi masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti itu. Tapi untuk dua ini karena yang pertama itu ada histori dia di Cephalus, tetapi sekarang sudah mending. Oke. Anda mengatakan berapa kelompok yang bisa Anda temukan dari hasil pemetaan? Berapa kelompok? Berapa item, berapa yang Anda temukan dari pemetaan awal sebagai kesiapan Anda mengajar? Apa saja yang Anda dapatkan satu? Yang saya dapat Kelas 9. IPS-nya ada berapa? IPS-nya 189. Yang IPS ada berapa? Ya, untuk IPS-nya itu saya seperti yang sudah tadi saya kelompokkan anak yang sekiranya butuh pelayanan khusus dan yang lainnya saya biasa pergunakan model diskusi kelompok dalam kajian saya. Baik. Pemetaan yang Anda dapatkan apa saja? Pemetaan itu tapi kan Anda mengatakan pemetaan awal. Kalau pemetaan awal, berarti kan Anda akan sebelum Anda membuat persiapan, kan dipetakan. Nah, ketika dipetakan apa saja yang Anda dapat ketika pemetaan itu? Itu pertanyaan saya. Untuk pemetaan mungkin cuma menjadi dua anak yang khusus itu dengan anak yang biasa, dan kalau yang masuk pemetaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mentor atas masukannya yang luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman sejawat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.